Halo para penonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Snowpiercer yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradai oleh Bong Joon-ho. Film ini bercerita di mana semua manusia hampir semuanya punah. Semua permukaan bumi telah ditutupi oleh salju yang tak henti-henti. Cuaca yang sangat dingin membuat kebanyakan manusia punah dan hanya tersisa beberapa manusia yang masih hidup, yaitu manusia yang menaiki bahtera. Bahtera ini bukanlah berbentuk perahu, akan tetapi bahtera yang berbentuk kereta api, di mana kereta itu berjalan tak henti-henti selama 17 tahun lamanya, semenjak bumi sudah tak bisa lagi dihuni. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja dalam alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, kita putar intronya dulu. Film ini berpusat pada cerita manusia yang menghuni gerbong belakang sebuah kereta, di mana gerbong ini dihuni oleh manusia biasa, di mana setiap hari mereka harus memakan makanan yang tak enak rasanya. Itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa untuk bertahan hidup. Tidur dengan tempat tidur yang bertumpuk-tumpuk dan diperlakukan oleh petugas yang begitu otoriter ataupun penindasan yang mereka terima. Kereta ini dimiliki oleh Mr. Wilford, kereta yang sekaligus masinis dari kereta ini. Orang-orang di gerbong paling belakang ini belum pernah sekalipun bertemu dengan Mr. Wilford, karena mereka memang tak pernah diizinkan untuk berada di gerbong paling depan. Dan di gerbong paling belakang ini, mereka mempunyai ketua kelompok yang bernama Curtis, dan ada juga Gilliam yang merupakan orang paling tua di sini, dan sudah dianggap ayah sendiri oleh Curtis. Mereka semua memang sudah merencanakan sebuah revolusi, di mana mereka akan berlomba dan berpindah ke gerbong yang paling depan. Curtis dan Gilliam pun sudah mengatur formasi dan juga kepada hal yang paling detail untuk menanti melakukan revolusi. Yang pertama, mereka semua harus melewati 3 gerbong, dan di sana mereka harus mencari pria Jepang yang bernama Namgong. Ia adalah seorang pria asal Jepang yang dipenjara. Namgong adalah satu-satunya orang yang bisa membuka pintu gerbang selanjutnya. Tanpa Namgong, usaha mereka akan sia-sia. Pada suatu ketika, Mr. Wilford mengutuskan seorang wanita datang ke gerbong paling belakang dan membawa seorang anak kecil dengan tinggi dan besar yang telah ditentukan oleh Mr. Wilford sendiri. Dan tentu saja, dengan hal itu membuat Curtis ingin segera melakukan revolusi. Bukan hanya Curtis, tetapi juga orang yang di belakang juga menginginkan revolusi karena sudah tidak tahan lagi hidup di sana. Revolusi pun terjadi. Mereka saling bantu-membantu untuk mengangkat sebuah pipa yang mereka sudah bikin sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk menahan pintu. Dan akhirnya mereka pun berhasil berada di gerbong Namgong, yaitu di penjaranya Namgong. Dan di penjara itu, Namgong tidaklah sendiri. Di sebelahnya ada putrinya yang berumur 17 tahun, di mana semenjak lahir putrinya telah berada di gerbong itu. Dan putrinya pun menginginkan imbalan untuk membantu mereka membuka gerbong itu, yaitu sebuah krono. Krono sendiri adalah sebuah lembah industri yang membuat halusinasi. Mereka pun sepakat akan imbalan itu. Cigarettes have been extinct for more than 10 years now. 대신 문 하나 열 때마다 크론을 2개씩. Pintu pertama telah Namgong buka, namun di sana tidak ada siapapun. Orang-orang telah melarikan diri ke depan. Tak lama kemudian, sinar matahari di luar masuk ke dalam bahtera jendela, dan mereka pun melihat daratan yang sudah lama mereka tak lihat. Di luar masih beku, dan salju masih turun menutupi semua. Tidak ada satupun di sana, hanya beberapa tanda tempat manusia hidup. Kemudian gerbong selanjutnya pun dibuka. Tak lupa, krono tersebut diberikan kepada anaknya. Di gerbong tersebut
ternyata terdapat makanan yang setiap hari mereka makan di produksi. Ternyata makanan itu dari sampah dan ikan busuk yang diolah. Jelas hal itu membuat Curtis makin murka dengan apa yang telah terjadi. Dan sekarang kita lihat gerbong selanjutnya. Cukup lama Namgong membuka pintunya, tetapi tidak bisa terbuka. Saat terbuka, sudah banyak orang-orang yang lengkap dengan senjatanya, dengan pakaiannya masing-masing. Dan di belakang terdapat seorang wanita yang memerintahkan itu. Wanita itu bernama Mason, dan baku hantam pun dimulai. Be careful. Saat semua telah selesai, Mason berhasil disandera oleh Curtis dan berjanji membantu Curtis dan lainnya untuk bisa ke gerbong selanjutnya, di mana Mr. Wilford berada. Hingga perjalanan pun dimulai. Tidak semua orang ikut lanjut perjalanan, hanya beberapa orang saja. Saat pintu dibuka, di mana kita akan melihat tanaman hijau. Keadaan di sana jauh begitu berbeda di mana tempat Curtis dan kaumnya berada. Mereka semua keheranan. Ini pertama kalinya mereka melihat tanaman lagi, di mana bumi dilanda kepunahan. 좀 이따 밑에. Gerbong selanjutnya kita akan melihat akuarium yang sangat besar yang berada di dalam kereta. Mereka semua terpesona dengan apa yang mereka lihat. Di sana ada sebuah restoran kecil yang dibuka setahun 2 kali saja dan hanya dihidangkan sushi. Dan untuk pertama kalinya mereka mencoba sushi. Mereka memakan makanan yang paling enak dan mereka melihat ke arah jendela. Di sana terlihat jelas bagaimana gambaran daratan yang membeku. Rata semua ditutupi oleh es. Tak ada satupun manusia yang bisa bertahan hidup di sana. Know what that's made of? No. You eat this. Dan perjalanan pun kembali dimulai. Di sana mereka melihat bagaimana daging diproduksi. Mereka kembali termenung dengan apa yang mereka lihat dan kemudian beralih ke gerbong selanjutnya. Di sini terdapat sekolahan di mana anak-anak dididik. Mereka sangat memuja Mr. Wilford layaknya sebagai Tuhan. Beberapa tahun sebelumnya ada beberapa orang yang kabur dari kereta tersebut dan akhirnya membeku. Dan kita akan lanjut perjalanan kita sebelumnya. Di sini terlihat ada restoran bintang 5 yang merupakan restoran orang kaya. Dan gerbang selanjutnya kita akan melihat orang yang sedang memanjakan dirinya. Curtis dan temannya memang ingin buru-buru ke gerbang yang paling depan, karena di belakangnya mereka terus diikuti oleh tentara Wilford yang selamat dari serangan revolusi beberapa waktu yang lalu. Setelah terlibat pertempuran, teman Curtis semua mati. Yang tersisa hanya Curtis, Namgong, dan putrinya. Kali ini mereka tidak ada lagi orang yang mengikut. Mereka berjalan dengan penuh amarah. Dan di sini mereka melihat sebuah gerbong yang isinya sebuah klub malam dan penuh orang berpesta. Setelah melakukan revolusi yang melelahkan, juga perjalanan dari satu gerbong ke gerbong yang lainnya, Curtis, Namgong, dan putrinya pun sampai di tempat itu berada. Hanya satu gerbong lagi yang harus dibuka untuk menemui pemilik bahtera kereta ini, yaitu Mr. Wilford. Tetapi Namgong tidak ingin membuka pintu itu. Akan tetapi ia ingin membuka pintu menuju keluar kereta. Jelas saja Curtis tidaklah mau. Namgong yakin salju di luar sudah meleleh karena sebelumnya ia melihat bangkai pesawat makin terlihat, karena beberapa tahun sebelumnya daratan itu tidak tampak sama sekali. Saat Namgong hendak memegang pintu keluar, seorang wanita datang dari ruangan Wilford dan menembak Namgong. Dan wanita itu mempersilahkan Curtis masuk untuk bertemu Mr. Wilford. Dan inilah gerbong terdepan kereta ini.
di mana kereta ini dikendarai oleh seseorang yang berambisi besar, yaitu Mr. Wilford. Di sana, Curtis mengobrol dengan Mr. Wilford. Tak disangka oleh Curtis, Wilford menjelaskan semuanya. Apa yang dilakukan oleh Curtis itu memang rencana Wilford yang telah direncanakan bersama temannya di gerbong paling belakang, yaitu Gilliam. Yang selama ini Gilliam dan Wilford bekerja sama untuk menjaga kestabilan kereta. Curtis pun diharapkan untuk bisa menjadi penerus Wilford untuk membuat kereta ini terus berjalan. Sangat disayangkan, Curtis tidak menginginkan hal itu. Fucking liar. Gilliam would never do that. The front and the tail are supposed to work together. Di bawah lantai, akhirnya Curtis menemukan anak temannya yang diambil pada waktu itu. Curtis pun menolong anak itu. Kemudian Namgong meledakkan bahtera itu. Tapi sayang, pintu gerbong paling depan ini rusak dan tidak bisa ditutup. Akhirnya, mereka semua mati dan hanya tersisa putrinya Namgong dan anak yang diselamatkan oleh Curtis. Dan untuk pertama kalinya di hidup mereka menginjakkan kaki di daratan. Dan di sana pun mereka bertemu dengan beruang yang sedang melihat mereka. Dan film pun selesai. Dari ending ini, kita bisa melihat bahwa ada sebuah beruang. Dan ini mungkin menjadi bukti bahwa di luar kereta sudah ada kehidupan lagi. Film Snowpiercer ini menceritakan sebuah kereta yang menyelamatkan manusia di akhir masa kepunahan umat manusia karena salju yang turun tak henti-henti. Bagi kawan-kawan yang ingin request mau dibuat film apa, tolong komen di bawah. Kritik dan saran pun juga sangat diperlukan.